itu kan jadi perdebatan, dan yang kita lihat adalah yang ahli yang menjelaskan bukannya didukung untuk independen, malah ditindak. Yang kayak gitulah yang akan terjadi. Bang, gini, ini kasus ini sebenarnya kasus yang sudah kasat mata. Gini, dalam konteks HAM itu namanya right to life. Right to life itu hak yang paling tinggi, hak hidup orang. Bahwa ada fakta peristiwa, ada yang mati. Ada fakta peristiwa, ada yang tembak. Jadi, kalau ada yang mati dan ada penembaknya, dua-dua ketahuan, apa yang perlu diributkan? Motif sekarang? Sekarang kan yang diributkan adalah hukumannya berat atau hukumannya ringan. Nanti kita akan lanjutkan, kita jeda dulu ya. Usai jeda kami akan lanjutkan dua sisi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saya lanjutkan dua sisi, saya ke Pak Ito Sumardi. Dari tadi Bu Sri juga menegaskan bahwa publik ya percayakan ke Polri, karena ini kasus yang menjadi perhatian publik dan tidak akan mungkin ditutup-tutupi. Sesuai dengan pernyataan Pak Kapolri juga akan membuka dengan setransparan mungkin, seobjektif mungkin. Tapi ini dari apa yang dilakukan di lapangan menjadi kontradiktif ketika satu, peristiwa ini terjadi hari Jumat kemudian baru dibuka di hari Senin. Dua, CCTV yang menurut pengakuan Pak RT sudah sempat diganti dekodernya. Bagaimana? Anda kan cukup lama nih berkecimpung di puncak tertinggi di reserse ini sebagai mantan Kabar Eskrim, Pak Ito. Apakah penanganan langkah-langkah menangani kasus seperti ini memang seperti itu? Jadi begini Mbak, ada dua hal yang saya sampaikan. Mengapa perlu dibentuk tim khusus yang dikepalai oleh Wakapolri? Kita tahu bahwa penyidik itu kan pangkatnya kalau tidak perwira pertama, itu paling perwira menengah. Ini kemudian masih ada atasannya lagi yang pasti akan sangat berpotensi untuk diintervensi. Nah, supaya menghindarkan intervensi, makanya Pak Kapolri menunjuk seorang Wakapolri. Itu pernah dialami oleh Pak BHD dulu, juga ada satu kasus tertentu di mana pengendalinya langsung adalah Wakapolri. Kemudian yang kedua, kita dari tadi bicara masalah tembak-menembak, tapi kita juga jangan lupa mengapa tembak-menembak itu terjadi. Tentunya kan ada faktor penyebabnya. Nah, faktor penyebabnya itu pun tentunya akan menjadi satu bahan untuk penyidikan daripada tim khusus ini. Karena itu sangat menentukan. Tanpa ada faktor penyebab itu tidak mungkin ada tembak-menembak. Saya kira itu saja komentar saya, Mbak. Terima kasih. Lalu Pak, berdasarkan pengalaman Anda di Bareskrim terutama, langkah seperti mengamankan dalam tanda kutip ya Pak ya, dekoder CCTV yang diindikasikan diganti, itu apakah hal yang lumrah dilakukan Pak? Kita harus lihat apakah dekoder itu betul-betul dijadikan alat bukti untuk scientific investigation tadi, criminal investigation, ataukah memang itu diambil diganti, kan nanti akan ditelusuri Mbak ya. Karena kalau itu diambil dan tidak raib, di mana tidak ada bukti yang tidak dijadikan bukti, nah itu merupakan satu pelanggaran kode etik daripada siapapun yang melakukan. Saya kira itu alasan bahwa SCTV, kalau namanya CCTV itu rusak, itu bisa saja tidak berfungsi. Kenapa? Saya kira itu masih bisa masuk akal ya. Karena juga tidak semua itu sempurna. Tapi kalau itu diamankan atau mungkin itu disengaja dirusakkan, tadi dikatakan oleh Bu Sriswari, ada ahli-ahli teknis kita yang mengatakan sebetulnya CCTV itu kapan sih? Apakah betul disambar geledek ataukah emang kapan itu tidak berfungsinya? Itu pasti akan menjadi bahan daripada penyidikan daripada teman-teman di tim khusus. Itu ya? Ya, saya kira itu Mbak. Kita percayalah kepada mereka akan profesional.